Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Huda, Prodi PJKR 1A NIM 21024129 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama, teoritik dan argumentatif tentang bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: satu, bertumpah darah, satu bangsa tanah Indonesia; dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; tiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya bahasa nasional sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 25 pasal 36. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal itu dikuatkan dengan keputusan Kongres Pemuda. Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan di Kepulauan Nusantara, melainkan di seluruh Asia Tenggara. Kedua, EYD dan kata-kata formal pada penuturan. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Contoh, TJ menjadi C, yaitu Juci menjadi Cuci, CH menjadi KH, Akhir menjadi Akhir. Pada komunikasi formal akan digunakan bahasa yang formal pula. Ragam bahasa formal lazim digunakan sebagai ragam baku atau standar like, atau juga ragam bahasa resmi, yakni ragam bahasa atau dialek yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi yang dianggap baik. Misalnya dalam undang-undang, surat resmi, berbicara di depan publik, komunikasi sehari-hari di kelas, dan lain-lain. Ragam resmi juga dipahami sebagai ragam bahasa yang dipakai bila kawan bicara adalah orang yang dihormati atau bila topik pembicaraan bersifat resmi atau di depan umum. Contoh,
Nyata komunikasi resmi formal adalah komunikasi di lingkungan akademik atau sering disebut sebagai komunikasi dinas. Komunikasi resmi atau komunikasi akademik baik menggunakan ragam bahasa lisan maupun apalagi ragam bahasa tulis. Jelas di sini bahwa siapa lawan bicara maupun dalam situasi bagaimana menjadi sangat menentukan bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi. Maka unsur-unsur etnografi komunikasi turut terlibat di dalamnya. Kajian ini akan mengangkat soal kalimat efektif. Kalimat efektif harus dipakai ketika orang terlibat dalam komunikasi akademik. Misalnya saat menulis laporan, skripsi, menyusun makalah, menjawab pertanyaan saat kuis di kelas, dan lain-lain. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Ada juga yang menyebutkan kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan atau pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia lahir dari pertemuan para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berbeda ras, suku, budaya, agama, apalagi bahasanya. Dan pertemuan itu disebut Sumpah Pemuda. Kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang baik di kalangan internasional. Contohnya dalam pidato bahasa Indonesia, dalam pidato bahasa Indonesia misalnya, dan juga alasan kita perlu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu agar bahasa Indonesia tidak kalah bersaing dengan bahasa Inggris, Cina, Jepang, Rusia, dan lain-lain, dan juga meningkatkan pamor bahasa Indonesia agar bisa dikenal luas di berbagai mancanegara. Kondisi saat ini dalam pemakaian bahasa Indonesia sangat baik, tetapi ada suku-suku di pedalaman yang bahkan tidak bisa menahu atau tidak tahu menahu apa itu bahasa Indonesia. Bahkan dengan huruf abjad mereka tidak tahu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.